Kalau lo umurnya 30, 35 ke atas cowok, terus lo mungkin ngerasa kayak mempertanyakan hidup lo ya. Kayak gue sekarang umur tahun ini, pas video ini gue buat, gue sekarang umurnya 47. Gokil ya. Gue di video ini mau ngomongin satu hal yang pernah gue alamin ya, dan mungkin lo yang nonton bisa relate sama hal ini. Dimana lo, kayak tadi gue bilang, mempertanyakan soal hidup lo. Pertanyaan itu kayak, jadi segini aja nih hidup gue, atau misalnya, jadi pencapaian gue udah nih segini aja. Dan itu ke semua aspek dalam hidup kita tuh kita tanyain. Bahkan sampai ke pasangan ya, kalau misalnya lo udah married gitu, udah nikah, lo mempertanyakan, nih bener gak sih nih istri gue nih orang yang tepat buat gue, apa gue salah gak sih sama dia gitu. Jadi lo mempertanyakan semua. Bahkan sampai titik dimana lo bener-bener galau, lo ngerasa kayak gila nih hidup gue nggak maksimal gitu, atau nggak, hidup gue kurang gitu. Karena gue udah umur segini, gue udah ngelewatin kayak usia kayak 20-an udah lewat. 30, biasanya umur 30, 35, 40-an tuh yang mulai ngerasa kayak gini. Nah itu yang sebetulnya sering disebut sebagai midlife crisis. Oke? Makanya beberapa cowok-cowok tuh ya, mereka pelariannya tuh macam-macam. Termasuk kalau dia udah punya pasangan, udah married, kayak pengen cari pasangan baru, atau misalkan tiba-tiba udah settle di satu kota, tinggal di situ, pengen pindah kota baru. Kalau yang gue rasain dulu ya, gue sempat kayak ngerasa pokoknya banyak hal ya, kalau gue pikir sekarang gila ya, kok gue sempetnya gitu mikir gitu. Padahal kalau gue sekarang setelah usia 47, setelah gue ngerasa udah bisa ngelewatin itu semua, yang mana gue mau share sama lo gimana gue bisa ngelewatin itu gitu. Kalau siapa tahu lo lagi ngerasain, atau lo lagi menuju merasakan ke sana gitu, siapa tahu gue bisa share ini, dan ini bisa menjadi semacam semacam referensi lah ya buat lo gitu. Jadi gue pertama kali ngerasain ini tuh awalnya sih nggak ada ya. Cuma biasanya kalau orang-orang gitu ya, ada kejadian dalam hidup mereka yang impact-nya gede banget gitu, sehingga merubah pola pikir lo akan banyak hal. Nah untuk gue pribadi, kejadiannya adalah kakak gue meninggal karena sakit gitu. Gue pas kakak gue meninggal, gue nggak ngerasa sedih. Ya sedih, maksudnya sedih, cuma nggak sampai devastated banget. Gue nggak meneteskan air mata gitu. Kayak gue jalanin semua pemakaman semua, ya alhamdulillah lancar segala macamnya. Tapi gue kayak mati rasa gitu, kayak nggak rasa yang gimana. Cuman setelah beberapa bulan, gue entah kenapa ngerasa gila nih, hidup gue udah 40 umurnya, pencapaian gue kok belum kayak yang gue bayangin ya. Terus kayaknya kok hidup gue mediocre, kayak aneh gitu, mempertanyakan semua hidup. Ternyata itu tuh salah satu impact dari itu tadi, kejadian hidup yang luar biasa ya. Kalau buat gue meninggalnya kakak gue. Kalau buat orang lain, kalau gue baca-baca gitu ya, ada yang misalnya perceraian misalnya atau apa, dan itu langsung kayaknya grief yang mendalam itu membangkitkan lagi perasaan-perasaan dan semua trauma-trauma masa kecil gue yang tiba-tiba muncul, yang akhirnya bermanifestasi menjadi itu tadi, mempertanyakan hidup. Midlife crisis gitu. Jadi waktu itu gue tersiksa banget, mempertanyakan tentang semuanya.
Dan gue nggak tahu lo mungkin klik video ini gara-gara itu juga, lo ngerasain juga. Cuma gue mau bilang, setelah gue ngelewatin semua ya, sekarang gue umur 47 gitu, menuju 47. Ternyata itu tuh lebih cocok disebut midlife awakening atau kebangkitan. Karena ternyata banyak banget loh berkahnya. Dari segala kegalauan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu, merasa nggak puas sama hidup, merasa nggak puas sama pasangan lo, nggak puas sama keluarga lo, nggak puas sama pencapaian lo, itu tuh menyiksa banget ya. Tapi ternyata di balik itu semua yang gue rasain adalah itu berkah banget. Salah satu hal positif yang masih nempel sampai sekarang ya, gue jadi rajin nge-gym. Gue udah 2 tahun lebih nge-gym, itu rajin banget, nggak berhenti. Awalnya mungkin dimotivasiin oleh itu tadi ya, kayak midlife crisis, udah umur 40-an ngerasa kayak denial, kayak tetap pengen kuat gitu. Tapi ternyata setelah gue belajar juga, ya umur tuh nggak jadi halangan ya untuk lo tetap sehat gitu. Jadi impactnya yang awalnya itu karena semacam midlife crisis jadi nge-gym, ke bawah sampai sekarang gue jadi ngerasa lebih fit gitu. Itu satu ya. Yang kedua, gue ngerasa relationship gue sama istri, juga sama anak gue, pokoknya basically gue sebagai kepala keluarga gitu ya, sebagai cowok laki-laki kepala keluarga, justru gue lebih ngerasa bonding gue terhadap keluarga tuh lebih erat gitu. Make sense gak sih? Dari yang mempertanyakan mereka, bikin jadi mikir segala macem, tapi tahu-tahu begitu sampai titik tertentu itu malah jadi memperkuat gitu. Dan yang gue tadinya mikir pas gue lagi tengah-tengahnya midlife crisis tuh, gue mikir kayak gue nggak bakal bisa ngelewatin nih masa-masa ini gitu. Kayak gue bakal tersiksa terus, gue bakal mungkin cari pacar, atau gue bakal pindah kota, gue mau tinggal di Bali aja, gue mau jual mobil, beli mobil sport, ngerti kan? Makanya gue sekarang ngerti, kayak lihat beberapa om-om gitu, bapak tuh tiba-tiba jadi anak motor, tiba-tiba jadi anak mobil yang mobil sport, yang tadinya enggak gitu. Jangan-jangan ini tuh mereka lagi ngalamin ini gitu. Jangan-jangan, I don't know. Tapi kalau yang based on pencarian gue baca, gue dengerin podcast, gue ngobrol banyak orang, jangan-jangan mereka ngalamin yang namanya midlife awakening ini. Awakening ya, bukan crisis. Karena gue bersyukur gue mengalami hal itu. Dan ini gue mau bilang sama lo semua yang, again, mungkin lo klik video ini, lihat judulnya midlife crisis, dan lo merasa relatable. Gue mau bilang, ini yang lo rasain, kegalauan lo ini bakal lewat dan bakal jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Hidup kita jadi lebih tenang, jadi lebih grounded, itu bahasa yang tepat sih kalau kata gue ya, grounded. Jadi kita benar-benar based on reality, based on kenyataan yang kita sekarang alamin, dan kita benar-benar mensyukuri itu semua gitu. Ya, I think yang gue kemarin sebut sebagai midlife crisis adalah one of the best things yang pernah terjadi sama gue gitu. Yang membuat gue lebih aware sama hidup gue lebih mensyukuri apa yang sudah Allah berikan ke gue gitu, keluarga gue gitu. Dan kebiasaan baru gue, nge-gym, bersyukur, gue lebih fokus dalam kerjaan. Yes, jadi gue menyebutnya midlife awakening, terutama buat kita yang umurnya 30, 35 ke atas, 40-an. Bahkan ada yang baru ngerasain umur 50-an setelah kebentur sama life event yang luar biasa. In my case, meninggalnya kakak gue waktu itu gitu. Ya udah, gue cuma mau sharing masalah itu aja sih. Gue nggak tahu siapa yang bakal nonton. Ya mungkin lo yang klik video ini. Kalau lo nonton sampai habis ini, thank you udah dengerin, dan semoga
apa yang gue share ini menjadi semacam referensi yang menguatkan lo untuk terus optimis, terus semangat maju walaupun lo lagi dilanda sama yang pemikiran-pemikiran galau di usia pertengahan ini ya. Terutama kalau buat cowok nih, terutama buat cowok ya. Itu aja guys. Guys lagi. Nggak, gue cuma, pokoknya itu aja, gue cuma mau sharing aja. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat lo semua. Oke. Thank you banget udah nonton. By the way, kayaknya gue bakal lebih sering sih bikin format gini ya. Gue cuma pengen sharing aja. Gue ngerasa umur segini banyak yang bisa gue share ke teman-teman yang mungkin entah seumuran atau lebih muda gitu, atau mungkin lebih tua. Ya bisa saling sharing lah, bahwa kita sebetulnya ya manusia gitu, sering kali punya hal yang serupa, bisa relate satu sama lain dan bisa saling sharing. Ya, thank you.